Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang telah diwartakan di dalam warta gereja, besok hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 kita akan masuk di dalam meja perjamuan kudus dalam rangka pembukaan bulan keluarga tahun 2022 dan hari perjamuan kudus sedunia. Oleh karena itu, marilah sebelumnya kita menguji diri kita di dalam pendadaran pada hari ini. Dan sebelum kita masuk di dalam pendadaran atau uji diri, mari kita mendengarkan sabda Tuhan dan marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan juga berkat yang Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Terima kasih atas setiap penyertaan dan juga pemeliharaan yang senantiasa kami rasakan di dalam keseharian kami. Hari ini, sebelum kami akan menguji diri kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berkatilah dan berilah kami Roh-Mu yang kudus, supaya sabda ini boleh mendasari kami di dalam kami menguji diri kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 memberi kesaksian kepada kita demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul perenungan kita di hari ini adalah Jalan Pertobatan. Di era digital ini, kita sering mendengar ungkapan menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Ungkapan ini merupakan sindiran kepada orang-orang yang mengabaikan lawan bicaranya di dunia nyata dengan sibuk berkomunikasi dengan lawan bicaranya di dunia maya. Memang gawai atau gadget bisa mendekatkan yang jauh, namun nyatanya juga bisa menjauhkan yang dekat. Kita lupa bahwa ada orang di dekat kita yang juga perlu kita sapa dan kita ajak bicara. Kasus seperti ini nampaknya mirip dengan apa yang terjadi di diri kita. Kita sering lupa bahwa Roh Kudus ada di setiap hati kita. Artinya sangat dekat sekali dengan kita.
kita lupa bahwa Roh Kudus berdiam di hati kita. Dan sebaliknya, kita malah sibuk mendengarkan roh-roh lain yang mungkin ada di luar diri kita. Tujuan hidup bagi seorang Kristen adalah memiliki kedekatan yang intim dengan Allah yang berdiam dalam hati kita. Untuk itu, setiap orang harus dengan ketetapan hati mengolah hidupnya dengan kedisiplinan yang tinggi. Siap untuk mengikuti pribadi Yesus adalah tuntutan mutlak bagi seorang Kristiani. Sebab mengolah hidup dengan disiplin tinggi pun telah dilakukan oleh Yesus sebelum memulai karyanya. Dengan berpuasa selama 40 hari, Ia menang atas segala godaan yang menggodanya. Maka sebagai bentuk pemurnian hati, kita perlu mengajak sesama untuk bertobat dan masuk dalam kerajaan-Nya. Yesus pun mengajak kita untuk bertobat, terlebih dahulu dengan perubahan cara hidup. Perubahan cara hidup ini mempunyai arti bahwa kita harus berbalik kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Ini berarti Tuhan tidak hanya meminta agar Ia dipuji-puji dengan doa-doa serta nyanyian saja, tetapi agar setiap manusia bertanggung jawab kepada Tuhan dan mau mengakui bahwa setiap tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya akan menimbulkan dosa. Maka, bertobat itu berarti meluruskan kembali jalan hidup menuju kepada Tuhan yang adalah dasar kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus yang setia, marilah kita bertobat. Sebab melaluinya, kelak kita dapat masuk dalam kerajaan Allah. Matius 4 ayat yang ke-17 memberikan kita kesaksian. Demikian, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Selamat merenung hayati undangannya untuk masuk ke meja perjamuan kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, marilah kita menguji diri kita dengan pertanyaan sebagai berikut ini. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bagaimana jawab saudara?